Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyyatal islamiyah, tahiyyatan min indillah, tahiyyatas salami daiman lil ukhuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat. Shalawat serta salam tak lupa juga kita diberikan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Baik, langsung saja. Kami dari kelompok 1 yang beranggota saya Anissa Nur Alfa dengan teman saya Khairul Nisa. Yang di sini kita akan tanya jawab seputar nahwu dari kitab Audahul Manahij dengan dosen pengampu Al-Ustadz Muhammad Hashim Fanirin, SPDI MAPD. Baik, langsung saja kita mulai. Ya, nah teman-teman kembali lagi ya bersama kita. Kita di sini dalam rangka untuk memenuhi tugas UAS Nahwu Kitab PBA 3 ya, semester 3. Langsung saja ya, Arifah. Pertanyaan pertama nih. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu nahwu? Nah, ilmu nahwu adalah ilmu kaidah bahasa Arab yang mempelajari keadaan akhir kata dalam suatu kalimat. Keadaan akhir kata ada yang tetap dan ada yang berubah. Apabila berubah, bagaimana bentuk perubahan dan sebabnya? Itu semua dipelajari dalam ilmu nahwu. Suatu kata yang sama bisa memiliki akhir yang berbeda karena kedudukan atau jabatan kata yang berlain. Seperti itu, Nisa. Nah, ini Arifah, dari nahwu itu kan ada banyak banget ya babnya itu. Nah, di antaranya salah satunya ada bab isim tafdil ya. Nah, apa sih isim tafdil itu, Arifah? Oke, isim tafdil itu isim yang terbentuk dari fi'il madi sulasi menjadi berwazan af'ala untuk menunjukkan arti lebih di antara dua. Seperti itu. Boleh dong beri contohnya gitu. Contoh dari isim tafdil yang kosong dari alif lam. Nah, dan sebelum fa'ilnya itu kan berupa huruf jar gitu. Nah, sekalian ya jelasin sama kedudukan nahwunya, Arifah. Oke. Jadi contoh dari isim tafdil yang kosong dari alif lam dan sebelum fa'ilnya berupa huruf jar. Contohnya di sini ada di kitab Audahul Manahij ya, teman-teman, halaman 189. Jika teman-teman ada yang sambil buka kitab, buka bersama ya. Contoh di sini ada Zaidun a'lamu min aliyin. Zaidun itu mubtadaun marfu'un bid-dhammati. A'lamu khabarun li Zaidin wa huwa ismu tafdili ya'malu amala fi'lihi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun ya'udu ila Zaidin. Nah, marfu'un lafzon min aliyin jarun wa majruhu, minnya itu harful jar mabniun ala sukun, aliyin mutafaddolu alaihi mujrurun wa alamatu jarrihi kasratun. Nah, di lafaz Zaidun ini itu sebagai mubtada dibaca rofa dengan dhammah. Nah, a'lamu khobar untuk lafaz Zaid dan dia merupakan isim tafdil yang beramal seperti amal fi'ilnya. Dan fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Nah, dhamir mustatir itu dhamir yang tersembunyi, teman-teman, yang kembali kepada lafaz Zaid. Seperti itu. Min aliyin di sini sebagai jar majrur, minnya huruf jar mabni sukun, dan aliyinnya sebagai mudhof ilaih. Dan dia juga jar majrur dari huruf mim.
Nah, arti dari dari contoh Zaidun a'lamu min alihin itu kita terjemahan letterlek ya. Zaidun utawi Zaid, a'lamu iku lebih atau siapa Zaid min alihin daripada sopo Ali. Nah, terjemahan bebasnya Zaid lebih mengetahui daripada Ali. Mungkin seperti itu Nisa contoh. Ya, Pak. Oke. Baik, lanjut ya. Pertanyaan berikutnya yaitu untuk Nisa nih. Apa sih istisna itu? Oh iya, ada nih dari bab kitab Audhul Manahij ini, bab istisna ada di halaman 125. Boleh ya dilihat kalau yang punya kitabnya. Nah, bahwa istisna ini yaitu isim mansub yang terletak setelah huruf istisna yang menerangkan kata pengecualian, di mana huruf-huruf istisna ini ada 8, teman-teman. Yaitu ada illa, ghairu, ada siwa, suwa, sawaun, khola, ada, dan juga hasya. Itulah huruf-huruf dari istisna arifah. Syukronisa. Nah, kalau ada contohnya, boleh nggak diberikan gitu contoh berapa? Oh, boleh nih, ada di halaman 125 juga. Ada nih contohnya. Qomal qawmu illa zaidan. Qoma sini sebagai fi'il madi, mabni fathah. Al-qawmu, dia sebagai fa'il berupa isim sorry. Dan dia juga sebagai mustasna minhu, marfu'un lafdon. Illa itu sebagai adatul istisna. Itu artinya itu illa di sini sebagai pengecualian, kecuali gitu ya. Mabni ala sukun. Nah, Zaidan itu sebagai mustasnanya karena dia berada setelah huruf istisna. Dia mansub wujuban, mansub gitu ya dia. Nah, artinya di sini qomal qaumu illa Zaidan, artinya kaum itu berdiri kecuali Zaid. Nah, jadi illa ini diartikan kecuali gitu ya. Gitu artinya. Oke. Mungkin kalau contoh lain ada di kitab-kitab lain mungkin ya, dan teman-teman juga bisa cari sendiri ya. Iya. Baik, selanjutnya sebutkan istilah apa saja yang terdapat dalam bab istisna. Nah, ya di sini tuh ada 3 istilah, Rifa. Yang pertama itu ada mustasna minhu, ada mustasna, ada juga adatul istisna. Kalau mustasna minhu itu kata sebelum adatul istisna, kata sebelum huruf istisna gitu ya. Kayak contoh tadi, qomal qaumu illa Zaidan. Nah, mustasna minhunya yang mana? Nah, yang menjadi mustasna minhunya lafad al-qaumu, karena dia berada sebelum huruf istisna. Nah, kalau yang mustasnanya itu kata sesudah huruf istisna. Yang mana? Itu lafad Zaidan. Illa Zaidan. Jadi Zaidan sebagai mustasna. Adatul istisna itu adalah huruf yang digunakan untuk pengecualiannya. Seperti itu, Arifah. Oke. Nah, selanjutnya nih, apa sih definisi taukid itu, Arifah? Nah, definisi dari taukid itu adalah salah satu huruf yang digunakan untuk menguatkan hal yang sedang dibicarakan oleh orang lain dalam merespon tindakan keingkarannya, dan juga dapat diartikan lafaz yang mengikuti mu'akadnya dalam segi nasab, rofa, dan ma'rifat. Seperti itu mungkin ya. Nah, taukid itu ada berapa macam sih, Arifah? Nah, kalau ada beberapa ya, mungkin ada contohnya ya. Sekalian ya, Arifah, contohnya. Oke, mungkin tadi berapa macam ya? Mungkin cuma ada 2 yang saya tahu ya. Yang pertama itu ada taukid lafzi. Apa itu taukid lafzi? Taukid lafzi itu mengulang kata mu'akadnya. Nah, di sini ada contohnya yaitu ishtaraitu kitaban
Yang kedua ada ishtaraitu kitaban. Yang ketiga ada ishtaraitu kitaban. Nah, ketiga di atas merupakan contoh taukid. Contoh yang pertama adalah kata yang diulang. Nah, kata yang diulang merupakan isim taukid. Adapun pada contoh yang kedua yang diulang adalah fi'il. Sedangkan pada contoh ketiga yang diulang merupakan kalimatnya. Seperti itu ya mungkin. Nah, yang kedua itu ada taukid maknawi. Apa taukid maknawi itu? Taukid maknawi itu adalah menguatkan dengan menggunakan kata-kata. Nah, apa kata-kata berikut itu? Ada nafsun, ainun, tila, kilta, kulun, jamiun, ammatun. Mungkin itu ya. Mungkin seperti itu Nisa contohnya. Oh, iya. Nah, boleh disebutkan hingga Arifah contoh dari taukid lafadz kulun dalam segi ropa dan juga nasabnya. Dan juga jelaskan ya Arifah kedudukan nahunya. Oke, baik. Mungkin contoh dari ada waktu taukid lafadz kullu dari segi ropa dan nasab ada di kitab Allahul Manahij ya teman-teman. Silahkan dibuka halaman 158 atau 159. Nah, di sini contohnya ada dari segi rofa ja'al muslimuna kulluhum au jami'uhum au ammatuhum. Nah, di sini tuh ja'anya fi'il madi, fi'ilun madin mabniun alal fathi, al muslimunanya fa'ilun fa innahu muakkirun jam'in mudzakkarin marfu'un lafzon wa alamatu raf'ihi wawun li'annahu jam'ul mudzakkari salim. Nah, kullun muakkidun li jam'il mudzakkari fa innahu mudhofun wa lafzuhu mufradun. Marfu'un lafzon ala annahu tabi'un limasbu'ihil marfu'i wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu mufradun fil lafzi wal jam'u fil makna. Wa alamatu raf'ihi fathatun ya li'annahu mufradun fil lafzi wal jam'i fil makna. Nah, humnya mudhofun ilaihi fa innahu dhamirun ya'udu ilal mu'akkibi wa yuwafiquhu wa jaza an nu'akkidahu bi jam'in aw ammatin taqulu. Nah, mabniun ala sukun fi mahallin jarri ala annahu mudhofun ilaihi. Aw ammatun taqulu. Nah, di sini kalimat jami'uhum bisa juga dipakai dengan ammatuhum seperti itu. Nah, ja ini fi'il madi alamat i'rabnya mabni fathah. Nah, al muslimunanya sebagai fa'il dan dia juga sebagai jamak mudzakkar salim. Dibaca rofa secara lafaz. Tidak rofanya wawu karena dia jamak mudzakkar salim. Nah, lafaz dulu itu muakkid dari untuk jamak mudzakkar salim ya. Untuk mudzakkar itu pada lafaz muslimuna dan dia juga sebagai mudhof. Nah, lafaznya itu berbentuk mufrad bermakna jamak kullu gitu. Mungkin nah yang berikutnya ada kalimat hum. Humnya itu mudhof ilaih berupa domir yang kembali ke mu'akkadnya dan menyesuaikan dan boleh mentaukidi dengan lafaz jami'ahum atau ammatahum. Seperti itu ya. Jadi contoh di sini kan ja'al muslimuna kulluhum au jami'uhum au ammatuhum. Yang artinya telah datang orang-orang muslim seluruhnya. Jadi boleh memakai ja'al muslimuna kulluhum au jami'uhum, boleh ja'al muslimuna kulluhum au ammatuhum. Ya, sama-sama aja gitu ya. Iya. Maknanya sama gitu ya. Ya, ya makasih Arifah. Iya, sama-sama. Lanjut ya. Nah, pada bab pada di nahwu ini pada bab hal apakah boleh sohibul hal nakiroh karena pada dasarnya sohibul hal harus ma'rifah? Bisa? Nah iya,
Karena kan pada dasarnya itu sahibul hal harus makrifat ya Arifah. Nah, baik itu berupa isim alam, isim dhamir, makrifat dengan alif lam, dan juga idopa. Itu tuh harus makrifat. Nah, namun terkadang ya sahibul hal itu juga nakiro gitu ya, dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, apabila sahibul hal itu nakiro, maka sahibul halnya itu diakhirkan daripada halnya. Gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, apabila sahibul halnya nakiro, maka sahibul hal ini harus didahului oleh huruf nafi, huruf nahi, ataupun istifham gitu. Oh, seperti itu. Nah, apa sih perbedaan hal sama tamyiz? Ya, beda. Kalau hal itu untuk memperjelas dan memperkuat keadaan, apa? Kalau tamyiz ya, itu tuh untuk menjelaskan keadaan yang masih samar. Jadi beda antara hal dan juga tamyiz. Oh, ya. Nah, selanjutnya nih Arifah. Apa itu naat dan ada berapa macam-macam naat itu? Oke, nah pengertian naat dulu ya. Naat itu isim tabi sebagai penyempurna matbu dengan sebab menjelaskan sifatnya untuk membedakan dengan bentuk-bentuk tabi lain yang tidak menunjukkan sifat matbu atau sifatnya yang berta'aluk pada matbu. Dan demikian naat harus berupa isim mustaq untuk melaksanakan menunjukkan suatu makna sekaligus makna si yang mempunyai makna itu. Nah, definisi naat itu kan naat terbagi menjadi dua macam ya. Yang pertama ada naat hakiki. Apa itu naat hakiki? Naat hakiki itu adalah naat yang menunjukkan sifat bagi isim sebelumnya. Nah, contohnya akomtu fil manzili fasihi, yang artinya saya tinggal di rumah yang luas. Nah, yang kedua ada naat sababi. Apa itu naat sababi? Nah, naat sababi ini naat yang menunjukkan sifat bagi isim yang mempunyai irtibat atau ikatan dengan matbu. Contohnya akintu fil manzili fasihi pina uhu, yang artinya saya tinggal di rumah yang luas halamannya. Itu contohnya. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan i'rab? I'rab itu perubahan keadaan akhir kata ya. Dalam bahasa Arab dikarenakan faktor luar yang mempengaruhinya atau karena perbedaan jabatan kata. Nah, misalnya kata itu berubah dari domah menjadi fathah atau kasroh. Dan i'rab juga banyak ya, ada i'rab nasab, ini terus i'rab jazm sama khofat sama ya. Dan banyak ya. Mungkin seperti nah, kalau dengan fa'il apa Arifah? Apa ya? Apa Risa? Aku lupa. Karena banyak ya, banyak apa? Nahu tuh kayak istilahnya apa ya? Banyak kayak dijabarkan banyak. Jadi kita tuh untuk mengingat ya begitu. Bedanya isim sama fa'il Arifah apa? Isim dengan fi'il dengan fi'il. Oh, perbedaan isim dengan fi'il. Nah, isim itu kan kata benda ya. Jadi ya tidak berubah menurut perubahan waktu. Sedangkan fi'il kan kata kerja. Berubah menurut perubahan waktu. Atau bisa juga dikatakan bahwa fi'il memiliki penunjukan latar belakang waktu kejadian. Sedangkan isim tidak menunjukkan latar belakang waktu kejadian gitu ya. Oh, iya. Nih ada pertanyaan terakhir nih Arifah dari aku. Kalau apa sih amil itu gitu? Dan makmul, apa itu amil dan makmul? Dan apakah perbedaan dari fa'il dan juga isim fa'il? Beda nggak sih itu antara fa'il dan juga isim fa'il, Arifah? Oke. Jadi itu yang pertama apa perbedaan ini ya? Apa itu amil dan makmul? Nah, amil itu
yang bisa membuat, merubah, atau menuntut suatu lafaz dibaca rofa, nasab, khofat, dan jazm pada perubahan akhir kalimat. Nah, kalau ma'mul itu yang diperintahnya lafaz yang dibaca rofa, nasab, khofat, jazm karena amil. Waktu itu Ustaz Hashim sempat ya kayak berulang kali untuk menjelaskan itu gitu. Jadi mungkin ingat gitu ya. Nah, dan selanjutnya apa perbedaan fa'il dan isim fa'il? Nah, waktu itu juga Ustaz Hashim pernah menyampaikan ya, fa'il itu bedanya adalah fa'il itu kedudukan dan isim fa'il itu urutan dari tasrifan fa'il. Itu seperti itu. Bisa. Arifah. Ya, apa? Selanjutnya ini dari kalimat Qul a'udzu birabbin nas itu di situ kedudukannya ada apa aja? Boleh tolong disebutin? Boleh. Nah, dari kalimat Qul a'udzu birabbin nas, qul itu sebagai fi'il amr kan ya, dia perintah mabni sukun, dan di mana fa'ilnya itu mustatir berupa takdirnya itu anta gitu ya. A'udzu itu sebagai fi'il mudhari marfu'un, wa fa'iluhu, dan fa'ilnya domir mustatir sama ya berupa takdirnya ana. Birobbi itu jar majrur ya, birobbi, bi-nya itu huruf jar dan robbi-nya dia sebagai mudhof. Dan anas itu sebagai mudhof ilaih. Itu Arifah. Kedudukan dari kalimat tersebut. Berarti nggak hanya contoh-contoh dalam kitab Nahwu ya, ternyata Al-Quran juga bisa kita jabarin kedudukan. Iya, pasti ada kedudukannya gitu. Kalau dari lafaz Dori Bani, Musyad, Dadan, Sarikun, itu lafaz tersebut mana yang menjadi sahibul hal bisa? Iya, dari lafaz Dori Bani, Musyad, dan Sarikun. Yang menjadi sahibul hal dari kalimat tersebut yaitu lafaz sarikun. Mengapa? Gitu ya. Nah, karena biasanya kan sahibul hal itu ada sebelum hal ya. Jadi sahibul hal dulu baru hal. Nah, di sini diakhirkan sahibul halnya karena yang tadi itu, karena sahibul halnya itu berupa nakiroh itu Arifah. Oke. Baik, selanjutnya mungkin ini ya, berikan contoh kana dan saudara-saudaranya dalam Al-Quran. Nah iya, jadi kalau kita ya ngerti Nahwu ya, pasti ayat-ayat Al-Quran juga tahu gitu maknanya. Nah, tahu Nahwunya juga. Nah di sini ada beberapa contoh dari Al-Quran, contoh dari kana ya. Contohnya itu wa kanallahu aliman hakima. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, sebelumnya masih ingat gak nih Arifah? Amalan daripada kana. Amalan kana itu kan tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Dia itu kana itu merupakan isimnya dan juga menasobkan khabarnya ya. Nah, di mana ini lafaz dari wa kanallahu aliman hakima, yang mana yang menjadi isim dan yang mana yang menjadi khabar? Nah, yang menjadi isimnya ialah lafaz Allahu. Allahu menjadi isim daripada kana. Dan tanda dari rafa'nya dia menggunakan dhammah ya. Dan lafaz alima dia nasab karena dia menjadi khabar daripada kana. Tuh. Nah, contoh lain, itu contoh wa kanallahu aliman hakimah terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 17 ya. Nah, yang kedua ada laisa liwaqa'atiha kadzibah. Tidak seorang pun dapat berdusta tentang kejadiannya. Terdapat dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 2. Nah, yang mana ini saudaranya kana? Lafaz laisa. Nah, itu laisa itu adalah saudara dari kana gitu apa? Oke. Dari kalimat innallaha yaghfiru dzunuba, tolong dong sebutin kedudukan dari kalimat itu. Nah, boleh.
dari lafaz innallaha yaghfiru dzunuba. Itu tuh pembahasan tentang inna dan saudara-saudaranya ya. Di mana inna itu adalah huruf taukid. Tadi kan Alif udah jawab ya, udah jelasin ya bahwa taukid itu untuk menegaskan ya, sebagai penegasan. Inna itu artinya untuk menegaskan. Dan amalan-amalan inna itu kebalikan dari kana. Kalau kana kan tadi tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Nah, kalau inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Di mana isimnya itu dinasab di mana kalau inna itu ya amalannya tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Isimnya dinasabkan dan khabarnya dirofakkan gitu ya. Nah, yang menjadi isimnya inna yaitu lafaz Allah. Allah itu dia mansub dengan fathah karena dia menjadi isimnya inna. Dan lafaz yaghfiru dzunuba itu sebagai khabar daripada inna berupa jumlah fi'liyah yang dimana yaghfirunya itu dia sebagai fi'il mudhari ya, dan fa'ilnya itu mustatir kembali kepada Allah. Al-dzunuba dia sebagai maf'ul bih mansub dengan fathah itu. Oke, syukur Nisa untuk penjelasannya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ya. Tazawwaj Fatimata au Aisyah. Nah, dari kalimat tersebut, kenapa lafaz Aisyah dibaca mansub dengan fathah Nisa? Ya, kenapa lafaz Aisyah itu dibaca mansub? Nah, karena Aisyah itu menjadi maktuf. Maktuf dengan gini nih. Ini kan pembahasan tentang atof ya, tentang atof. Huruf atofnya itu ada di sini au. Tazawwaj Fatimata au Aisyata. Nah, Aisyata ini sebagai maktuf karena dia berada setelah huruf atofnya, setelah huruf atof au gitu ya. Nah, kenapa dia Aisyata berharokat fathah gitu? Karena maktuf itu mengikuti maktuf alaih ya. Maktuf alaih itu berada sebelum huruf au, maka dia juga Aisyata ini mengikuti maktuf alaih. Fatimata juga kan itu berharokat fathah ya. Makanya maktuf ini mengikuti maktuf alaih Fatimata gitu, Arifah. Oke. Kalau mungkin gitu kan hanya itu penjelasan dari saya. Kalau dijabarin banyak ya, luas gitu. Ya, benar banget. Banyak banget gitu ilmu nahwu ini. Bahkan kita juga belajar dari nahwu 1 ya, 1, 2 sampai sekarang 3 kita masih ada ya. Iya, masih berkelanjutan gitu dari 1, 2 sampai 3 ini masih gitu ya, masih banyak. Iya. Oke, teman-teman, mungkin sekian tanya jawab seputar nahwu dalam kitab Qudhul Manahij ini ya. Semoga bermanfaat apabila ada kesalahan kata, karena kita masih sama-sama belajar ya teman-teman. Mungkin yang lebih detailnya lagi atau teman-teman kurang paham bisa putar ulang lagi channel YouTube kita ini atau bisa buka buku ya, kitab Qudhul Manahij. Dan jangan lupa like ya teman-teman, comment and subscribe. Oke. Jangan lupa subscribe channel PBA. Betul banget itu, karena dukungan kalian itu menjadi support bagi kita gitu ya, untuk terus belajar dan juga belajar, dan untuk men-share ilmu-ilmu baru gitu ya di channel-channel kita. Mungkin ya sekian, syukron hadza minna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.